Ini jam sekitar 6.47 waktu sini. Lihat semua orang langsung keluar. Tadi kita dari tenda. Ini bener intens gempa. Tapi yang barusan nih goyang banget sampai mobil goyang. Terlahir jadi anak artis senior Ikang Fauzi dan mendiang Marissa Haque, ternyata tidak membuat Marsha Cikita Fauzi alias Ciki Fauzi sebagai anak papi mami yang manja. Ciki kini memilih jalan jadi relawan kemanusiaan dan sedang berada di Dusun Ronting, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, untuk membantu korban gempa Nusa Tenggara Timur. Demi menyalurkan bantuan, Ciki bersama tim relawan rela menempuh perjalanan puluhan jam lewat jalur laut. NTT porak-poranda, korban masih terus bertambah. Dan hingga kemarin gempa-gempa susulan pun masih terjadi. Sambil ulurkan bantuan, Ciki ikut merasakan betapa dahsyatnya gempa susulan bermagnitudo 5,2 yang berkali-kali terjadi di Manggarai Timur, Kamis 20 Agustus 2026. Halo, Assalamualaikum. Saya Ciki Fauzi melaporkan dari Dusun Ronting dan sekarang jam 6:16 sore waktu Indonesia Timur. Situasi di sini barusan banget terjadi gempa lagi yang cukup mengguncang, mungkin kurang lebih sekitar 4 atau 5 skala Richter ya. Dan jeda antara satu gempa ke gempa lain tuh sekitar 15 menit, 30 menit, jadi cukup intens. Ini jam sekitar 6.47 waktu sini. Lihat semua orang langsung keluar. Tadi kita dari tenda. Ini bener intens gempa. Tapi yang barusan nih goyang banget sampai mobil goyang sampai Rumah kita depannya. depan rumah kita runtuh-runtuh gitu. Saya termasuk rumah yang kuat. Kita lagi di tenda. Jadi nggak tahu ini gempa susulannya banyak banget. Jantung berdegup kencang akibat guncangan gempa. Namun tidak membuat surut langkah Ciki Fauzi menunaikan tugas mulia menjadi relawan kemanusiaan. Tak hanya ikut menyalurkan bantuan, Ciki Fauzi juga memberikan hiburan dan trauma healing kepada anak-anak korban bencana. Sebagai orang tua, Ikang Fauzi mengaku bangga sekaligus khawatir melihat anak perempuannya memutuskan jadi relawan kemanusiaan. Anak aku ini sebenarnya, Ciki Fauzi ini luar biasa emang ini anak. Ini anak perempuan yang dia sangat dekat dengan ibunya, membentuk dia menjadi boleh dibilang relawan yang benar-benar bukan hanya omong-omong, berani. Dan terus terang aku sendiri pun tidak seberani itu. Dia bilang gini, ayah suatu saat ini kita kalau mati katanya, meninggal, Allah akan tanya, ini wajah saya katanya. Allah akan tanya apa yang udah kamu lakukan buat saudara-saudara kamu yang sedang kelaparan. Paula Verhoeven tak bisa membendung rasa haru, bisa kembali menghabiskan waktu bersama buah hati, Keanu Tiger Wong. Momen itu pun selain jadi momen mengobati rindu hati seorang ibu, Paula coba mendidik putra sulungnya yang kini sudah duduk di bangku sekolah dasar, mengajari Keanu cara hidup mandiri, cuci piring dan bersih-bersih lantai sendiri. Kakak belajar cuci piring. Sini masukin di sabun dulu. Nah, Iya pinter. Terus, sekarang piring. Terharu ya, namanya ibu-ibu kalau kayak kemarin aja baru ngelihat anak datang gitu aja kayak sedih, terharu. Buat saya kayak waktu tuh sangat cepat banget, sebisa mungkin perhatian dan waktunya sama mereka karena di umur-umur usia-usia emas mereka. Paula boleh gagal berumah tangga, namun urusan mendidik kedua buah hati, Keanu dan Kenzo paling utama. Setiap ada kesempatan bertemu, Paula tahu cara mendidik anaknya. Bukan cuma memanjakan semua kemauan anak, tapi hadiah. Jadi jurus Paula agar antusias mengikuti caranya mendidik. Lihat saja, Keanu begitu bahagia mendapat hadiah bisa bermain game, usai bisa cuci piring dan bersih-bersih rumah sendiri.
Ikatan pernikahan dengan Baim boleh kandas, tapi soal mendidik anak tak boleh putus. Paula yang sejak kecil selalu mengutamakan Keanu belajar mengaji, bila sang putra sedang bersamanya, selalu menyisipkan waktu belajar mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Les ngaji, les baca, les Inggris, sama les basket. Sebelum tidur aku selalu ngajarin mereka baca paling nggak 5-10 menit atau ngaji gitu. Jadi cuma 5-10 menit sebelum tidur. Demi menjaga body goals di usia kepala 4 dan aktif jadi juri DMD panggung rezeki yang mengharuskan syuting setiap hari, tentunya butuh fisik yang tetap prima. Karena itu, Denada menjaga makanan dan asupan yang dikonsumsinya. Harus sehat, terjaga kebersihannya, dan pastinya rasanya lezat. Daripada bingung memastikan makanannya sesuai standar atau tidak, Denada pun pilih turun tangan langsung terjun ke dapur. Dena juga kerap memposting hasil masakannya. Yang kali ini, ia memilih menu tahu bakso kukus untuk ia masak dan konsumsi. Juga gini, ini kalau katanya jadi dikukus. Enak banget. Ya, sudah 3 tahun belakangan Denada memang memilih pola hidup healthy food. Ibu dua anak ini bahkan sudah tidak makan nasi. Ia juga tidak lagi mengkonsumsi gula sejak 2023 lalu. Sebagai gantinya, ia hanya makan makanan sehat, seperti buah dan sayuran. Tuh guys, ini es-esan aku, tapi ini versi sehat. Nggak pakai gula, nggak pakai macem-macem. Dan ini adalah makanan yang tidak pernah tidak ada di rumah aku. Paling banyak tuh aku makan adalah blueberry sama strawberry sama raspberry. Pokoknya berry-berryan itu yang aku makan, sama alpukat. Gak heran berkat konsistensinya, dalam kurun waktu 2 tahun, Denada berhasil menurunkan berat badan hingga 10 kg. Memang sih prosesnya cukup lama, tapi hasilnya memuaskan dan jauh lebih bagus. Aku itu turun 10 kilo. Tapi dalam waktu 2 tahun. Jadi kalian jangan pikir aku tuh turunnya drastis dalam waktu cepat. Enggak. Rahasianya aku cuma menerapkan memilih makanan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.